Bismillahirrahmanirrahim. Di pelajaran kali ini ya, di bacaan gorib artinya bacaan Al-Quran atau mengenal ayat Al-Quran yang dibaca tak biasa. Di sini di lafaz ini ada lafaz bisa lismu. Nah, coba lihat Bu, di atas itu 14 ya, halaman 14. Kata bisa al-ismu yang terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ya. Quran surat Al-Hujurat, nomor suratnya ke-49 ya Bu ya. Ayatnya ayat 11. Nah, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Dibaca dengan cara yang pertama, huruf lam dibaca dengan harokat kasroh. Nah ini kadang-kadang tertukar Bu, kita suka kalau belum paham. Jadi yang dibacanya itu bukan lam tapi alifnya, jadi bisal ismu seperti itu ya. Huruf lam dibaca dengan harokat kasroh ya. Ari harokat kasrohnya naon Bu? JR ya, di bawah itu ya kasroh. Tanda bacanya berapa Bu? 8. Awas jangan lupa deh Ibu ya, harus ingat. Ibu bisa baca Al-Quran tuh apal tanda bacanya, nyak toing kan gitu. Iya ya, ada 8: fathah, kasroh, domah, fathata ini, kasrota ini, domata ini, tasdid dan sukun. Itu namanya tanda baca. Jadi kan huruf hijaiyah itu bisa dibaca itu kalau ada tanda harokatnya. Karena kita mah orang Indonesia, lain halnya dengan orang Arab. Orang Arab mah huruf gundulnya Bu, Arab teh. Urang mah lamun ayeuna baca Al-Quran, ibu disuruh hurufnya gundul lah jiga nama moal aya nu ngariung di dieu. Kalau labur semuanya juga nanya. Kemudian huruf alif yang terletak sebelum huruf lam dan huruf alif yang terletak setelahnya dibuang, dihilangkan. Lihat contohnya Bu. Lihat contohnya. Tulisan ditulisnya ba, hamzah dimatikan, disukunkan, kemudian sin, alif, lam, alif, sin mati dan mim didomahkan. Ya, bisa lismu. Nah, dibacanya menjadi bisa lismu. Loh kok kenapa, kan sama aja dibacanya? Iya kan ditulisnya di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran itu seperti contoh yang pertama tadi, bisa al-ismu kan gitu. Kalau kita tidak tahu kan biasanya bacanya begini, bisal ismu kan gitu ya. Betul. Nah ini kan dibaca tak biasa. Artinya bukan seperti itu dibacanya, bukan al-ismu tapi bisa lismu. Jadi yang diharokat lamnya itu diharokatin kasroh, diberi tanda kasroh jadi lismu, jadi bukan ismu. Lalu kenapa alif yang pertama dengan alif yang kedua tidak berfungsi? Ya, nanti kita bahas Bu ya. Sekarang kita praktekkan aja ya Bu ya. Siap Bu? Kita praktekkan, kita baca tuh di bawahnya ada di dalam surat Al-Hujurat. Al-Hujurat tanpa tahu. Al-Hujurat. Nya tong dibayangkan ya Bu, bisa lapar soalnya. Al-Hujurat. Kita baca ya Bu ya. Kita baca seperti biasa, kita gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Enggak.
Oke, ada tanda waqaf di situ, waqful aula, ya. Lanjut. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Nah, yang kita pelajari di sini ada Bu, di situ Bu? Ada. Nah, di garis bawah Ibu. Dan kita di Al-Qur'an diingat-ingat surat Al-Hujurat pada kalimat bisa lismu kan ditulisnya ada alif lam, khawatirnya dibaca bisal ismu. Gitu ya. Ya. Jadi khawatirnya dibacanya jadi bisal ismu. Karena kebiasaannya seperti itu. Tetapi di ayat ini, di lafaz ini tidak boleh dibaca seperti itu. Tetapi yang diharokati kasrohnya adalah huruf lam, bukan alif. Jadi dibaca bisalismu, sanes ismu. Paham ya Bu ya? Nah, ini gorib Bu. Kalau kita tidak mempelajari ayat-ayat gorib, pasti dibacanya seperti itu, bisal ismu. Padahal di sini seharusnya bisa lismu, lismu langsung. Oke. Nah, kita sekarang mulai Bu belajar hamzah koto. Oke, buka halaman 15. Timer ada munel ya Bu ya. Awas. Ya. Kalau puyang-puyang dikit lah beli Panadol ya aja Bu. Enggak, insya Allah. Kalau ngaji itu jangan dibikin ribet, jangan dibikin pusing. Kalau dibikin pusing, pusingnya moal masuk Bu. Dan sudah apa? Punya anggapan diri moal bisa, ya moal bisa. Harusnya harus apa Bu? Harus apa Bu? Harus apa Bu coba? Harusnya jangan dibuat pusing. Harus apa? Pesimis apa? Hah? Optimis. Awal. Harus optimis ya Bu ya. Kita ngaji itu harus optimis, bisa. Kalau dalam pikiran kita, sugesti kita, moal bisa ya mah hese. Nya beneran hese. Gitunya. So kadang ada orang begini, aduh saya mah kalau naik mobil encan naik mobil geus disugestikeun bakal muntah. Sebelum naik mobil geus ngaborolo eta. Kenapa disugestikeun? Betul. Nah, buang yang kayak gitu teh. Siap Bu. Sekarang pelajaran selanjutnya adalah bab terkait hamzah koto. Hamzah naon cenah Bu? Hamzah koto dan hamzah wasol. Hamzah koto dan hamzah wasol. Nah, dalam Al-Quran ditemukan beberapa ayat yang diawali dengan hamzah koto dan hamzah wasol. Nah, ibunya lumayan ya di pelajaran tasin 2 ayat hamzah koto segala tuh. Jadi ibu tahu ya, dalam Al-Quran sekali lagi ditemukan beberapa ayat yang diawali dengan hamzah koto dan hamzah wasol. Nah, kita lihat Bu di kolom atau di tabel itu di bukunya, coba lihat, yaitu ada alif ya, ada alif atau hamzah wasol. Al-Qari'ah, bangga Bu baca. Alhaakumut takatsur. Nah, sudah tahu belum Ibu itu di Al-Qari'ah dengan Al-Hakumut itu hamzah koto atau hamzah wasol? Belum ya? Nah, simak Bu berikut ini ya. Sok tungkul we bukan eta nanya. Ah, belum tahu kan? Duka hamzah naon cenah eta mah. Nu penting mah urang mah maca we. Kan gitu. Nanti Ibu dikhawatirkan
kalau ibu dikeresakan naik haji atau umroh itu ke Madinah atau ke Mekah, itu mushafnya bukan mushaf Indonesia, Bu. Nanti teh ibu lieur, ai di Indonesia mah cenah teu aya tandaan, tapi mushaf Madinah mah aya tandaan, begitu kan? Nah, kita Bandungan di dieu ngaran teu lieur, Bu. Nah, satu perbedaan hamzah qata dan hamzah wasol. Kita bedah sekarang, kita kupas. Cara membedakan, ya, cara membedakan antara hamzah qata dan hamzah wasol dapat dikenali dan diketahui dengan beberapa aspek, ya. Di antaranya aspek yang pertama, tanda baca. Sekali lagi, aspek yang pertama yang harus dikenali itu adalah tanda baca. Nah, kita kenali ya. Dalam mushaf Madinah hamzah qata, awas Bu. Dalam mushaf Madinah hamzah qata ditandai dengan hamzah kecil di atas huruf alif. Biasanya sok aya gambaran hamzah kecil ditulis, ya, yang disimpan di atas alif atau di bawahnya, di atas atau di bawahnya. Nah, itu kan tanda baca, ya, tanda. Sedangkan hamzah wasol ditandai dengan kepala huruf shad, Bu. Kan ibu suka nemu ya huruf shad di luhur eta teh naon. Ibu teh jadi bingung, huruf naon ieu teh cenah ieu teh di luhurna teh aya gambar shad. Oh, kita pelajari ya Bu ya. Ulangi lagi Bu. Kalau hamzah qata itu ditandai yaitu dengan hamzah kecil tulisannya di atas huruf alif atau di bawah huruf alif, menandakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah qata. Hamzah naon cenah Bu? Hamzah qata. Kebalikannya, jika ada hamzah di atasnya itu tertulis huruf shad setengah atau sepotong, kepalanya aja huruf shadnya, menandakan bahwa itu adalah hamzah wasol. Paham Bu? Masuk tak Bu? Ini harus masuk, itu masuk mah teu enakeun atuh ibunya. Nya kan gitu. Hamzah wasol, ya, tandanya tadi berarti aspek yang pertama harus di apa Bu? Apa aspek yang pertama? Mengenali tanda baca. Nah, gitu ya, mengenali tanda baca. Tuh, sekarang mah nanti ibu bisa apa namanya? Bisa nebak. Oh, eta teh hamzah wasol. Oh, eta teh hamzah qata. Karena apa? Ibu mengenali tanda baca. Oke, satu cenah. Kita lihat lagi di bawah, Bu. Nah, ada contohnya bunyinya. Al-Qari'ah. Mangga baca. Al-Qari'ah. Alhaakumut takatsur. Nah, tadi setelah diberikan penjelasan di awal, sekarang ibu lihat huruf al-qari'ah dengan alhaakumut takatsur. Al-qari'ah hamzahnya yang pertama itu hamzah apa, Bu? Hamzah apa, Bu? Kenapa dibaca hamzah wasol, disebut hamzah wasol? Karena ada tandanya. Apa tandanya, Bu? Ada shad sepotong gitunya. Sepotong. Ya, satu, ada shad, huruf shad sepotong. Ya, kepalanya aja. Kemudian alhaakumut takatsur. Itu hamzah yang pertama itu hamzah wasol atau hamzah qata? Hamzah apa, Bu? Sing tarik, Bu. Tah gitu, tong ragu-ragu. Hamzah qata. Kenapa ibu berani menyebutkan hamzah qata? Karena ibu mengenali tandanya. Apa tandanya? Ada hamzah di atas alif, betul? Betul, Bu? Tak gitu. Ulah ragu-ragu, Bu. Jadi ibu bisa memberikan pernyataan itu hamzah qata karena ibu mengenal tandanya. Ya, gitu. Udah, kita bahas lagi. Lanjutkan kembali nih. Dalam mushaf Indonesia, hamzah qata dan hamzah wasol tidak diberi tanda khusus, Bu. Tuh, di Indonesia mah teu aya, Bu.
Tidak ada apa tandanya. Sok ayeuna nu dipegang ku ibu tah teu aya tandaan dah. Betul. Nah, gitu ya. Bilih kitu ibu teh. Ku Allah dikersakeun ke Madinah baca Al-Qur'an pas ieu mah kieu leuwih mah salah cenah Al-Qur'an teh. Salah cenah itu Al-Qur'an teh gitu. Nah, jadi ibu karena ibu membiasa huruf Al-Quran yang di Indonesia hamzah koto dan hamzah wasolnya tidak ada tanda, kemudian ketika berangkat ke tanah suci Mekah atau ada hadiah orang yang pulang umroh atau haji dari dari sana, dari Arab membawa Al-Quran diwakafkeun ka masjid. Nah, efeknya disimpan di masjid. Da mushaf mah di mata rayunu maca, jarang aya nu maca. Kenapa? Eta mah beda cenah Al-Quran oge gitu. Nah, kenapa? Karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Nah, kalau sekarang kita sudah mulai mempelajari, nah nggak usah bingung, Bu. Nah, ya. Ulangi lagi, Bu. Dalam mushaf Indonesia, hamzah qoto dan hamzah wasol itu tidak diberi tanda khusus. Ya, tidak diberi tanda khusus. Nah, kita baca lagi sekarang. Al-Qari'ah, mangga. Alhaakumut takatsur. Coba Bu, kalau yang Al-Qari'ah itu hamzah qoto atau hamzah wasol? Wasol. Dah tadi ningali di payun contohnya. Iya kan begitu. Ada tandanya enggak Bu itu? Enggak ada. Jadi ibu teh sekarang mah sudah tahu. Ya, sekarang mah sudah tahu. Kenapa? Kenapa sudah tahu tadi mengenal tandanya. Nah, kalau di sini kok nggak ada tandanya, kok ibu bisa mengetahui itu teh hamzah wasol? Kenapa? Nanti ada jawabannya. Oke, sabar aja Bu ya. Terus alhaakumut takatsur. Baca lagi Bu. Itu hamzah qoto atau hamzah wasol? Hamzah qoto atau wasol? Qoto. Kenapa disebut hamzah qoto? Nanti jawabannya. Nah, dua cenah benyai. Nah, tiga, hamzah qoto dalam mushaf Indonesia dan mushaf Madinah sudah diberi tanda harokat fathah, kasroh dan dhammah. Sekali lagi Bu, hamzah qoto dalam mushaf Indonesia dan mushaf Madinah sudah diberi tanda harokat fathah, kasroh dan dhammah. Jadi mudah dibacanya. Tetapi kalau gundul rekumaha ibu macana. Nah, gitunya. Contohnya mushaf Madinah Bu tuh, mushaf Madinah alhaakumut takatsur. Mangga Bu. Coba disimak oleh ibu, hamzah qoto itu hamzahnya sudah ada tandanya belum? Itu mushaf Madinah tulisannya itu seperti itu Bu. Maka hamzahnya disebut hamzah apa Bu? Hamzah qoto. Jangan bingung deh ibu, kan tadi udah mengenali ibu teh. Jadi ragu-ragu wae. Coba terus ke bawah. Ilahin nas. Mangga. Itu yang di awalan hamzahnya qoto atau wasol? Qoto atau wasol? Itu aya wasol aya qoto bingung gitu ya. Qoto atau wasol? Qoto ibu. Apaan ayat tandaan? Eta hamzah kecil di bawah alif. Ayat teh buat teka tingali. Ayat Bu tandaan Bu. Di ila kan hamzah awalna teh. Kan tadi teh di awal teh kita pelajari hamzah qoto itu ya, kita bisa menyebutkan hamzah qoto itu dengan cara kita mengenali tanda baca. Tanda bacanya apa? Seperti ada di hamzah itu ada di alif itu ada hamzah di atasnya atau di bawah. Ini di bawah di atas.
Nah, ibu sebutkan wasol. Nah, nggak kelihatnya. Siap. Tuh, baik. Iya teh Bu, mulai ilmu teh supaya masuk ibunya. Ilahin nas. Monggo baca lagi. Ibu teh jadi bingung Ustad. Naon cenah di Mushaf Madinah mah aya jabar nangtung ongko. Aya patah ongko ditulis dua-duana. Macana tetap 2 harokat. Tetap Bu 2 harokat. Nya. Kunaon cenah ditulis taroskeun kana nulisna ka ditu. Da memang kitu nanti dituna. Nya kitu. Ya, terus di payunan satos ha domir ilahin nas aya alif nganggotana eta koto atau wasol. Kunaon disebut wasol? Karena ada huruf, ada tandanya di atas alif apa? Huruf sod. Ya, sepotong. Nah, itu wasol namanya gitu. Nah, itu dalam mushaf Madinah. Ke bawah lagi kita masih tetap membaca mushaf Madinah. Uhilla lakum, bangga. Uhilla lakum. Masih kena anu ngagerem hi. Awas. Hi. Nah, di sini Bu. Ha, hi, hu. Coba Bu. Ulah ngagerem, ulah di Bandung ditambahan tina dada. Ha, hi, hu. Beda lagi. Ha, hi, hu. Bangga. Uhilla lakum. Nah, ini mah sudah berkurang basnya. Tadi mah ya kene basna. Berarti tertukar. Bacanya bukan pada tempatnya. Ya, kalau sudah hilang basnya mah uhilla lakum. Bangga. Oke, sudah dibahas, sudah dibaca mushaf Madinah. Sekarang kita geser ke kolom berikutnya, mushaf Indonesia. Tadi Alhaakumut Takasur Madinah sudah dibaca. Sekarang versi mushaf Indonesia. Alhaakumut Takasur. Mangga Bu. Kira-kira tanda hamzah yang pertama itu disebutkan hamzah apa Bu? Hamzah koto. Kenapa disebut hamzah koto, Ibu? Hamzah apa Bu? Karena naon Bu? Tadi we kitu cencek Ibu teh. Silieur mah ibunya. Alhaakumut takasur. Karena sudah ada tandanya Bu, tandanya. Nah, tapi yang tengahnya itu setelah mim ada alif juga di situ tidak ada tandanya. Ini mushaf Indonesia. Ibunya. Terus yang ke bawahnya surat An-Nahl. Ilahin nas. Mangga baca dulu. Coba dilihat Bu, ada tandanya tidak? Tidak ada. Dinalanya yang dibuangnya itu kan patah biasa. Patah berdirinya masih diadakan, menandakan bacaannya 2 harokat. Kemudian di setelah hak domirnya ada juga alif, di situ nggak ada tandanya, berarti itu hamzahnya hamzah wasol. Nah, hamzah wasol. Terus yang ke bawahnya uhilla lakum, u-nya tidak ada tandanya. Ya, tetap itu dibacanya hamzah koto. Nah, sekarang mulai kita nih rada remeng-remeng ya. 17 buka Bu ya. 17 dan 18 kakarek praktek nah kita mengenal di sini Bu. Nah. 4 hamzah wasol dalam mushaf Madinah ditulis tanpa harokat. Nah, ulangi lagi punya. Hamzah wasol dalam mushaf Madinah itu ditulis tanpa harokat, berarti tidak ada harokatnya. Artinya kosong. Harokat fathah, kasroh atau domah. Sekali lagi Bu,
Nanti ketika ibu membaca mushaf Madinah, hamzah qotoknya, hamzah wasol bunyinya tidak ditulis harokatnya. Sekali lagi bu, tidak ditulis harokatnya, cuman ada tandanya. Tandanya apa bu tadi? Sod sapotong. Ya, huruf sod tandanya. Itu ya, itu dalam mushaf Madinah. Nah, yang kelima, hamzah wasol dalam mushaf Indonesia ada yang ditulis tanpa ada yang ditulis ya tanpa harokat, dan ada juga yang sudah diberi harokat. Ditulisnya tanpa harokat, ada juga yang ditulis dengan sudah ditandai harokat. Nah, ini mushaf Indonesia bu ini. Kita lihat contoh bu, ya. Kita lihat contoh mushaf Madinah, Ar-Rahmanir-Rahim. Mangga. Sekarang mushaf Indonesia, Ar-Rahmanir-Rahim. Mangga. Ada tanda bacanya tidak? Di mushaf Indonesia ada tanda bacanya tidak? Ibu kan jadi bingung akhirnya. Nanti kalau membaca bagaimana itu teh kalau tidak ada a, i atau u? Mungkin teh bisa dibaca Ur-Rahmanir-Rahim, Ir-Rahmanir-Rahim. Bila dibaca gitu, karena tidak ada tanda tidak bacanya. Sabar, ilmunya akan diberikan ke depan. Tenang, sabar aja. Sekarang itu di mutolaah aja dulu. Terus surat Al-Haqqah. Nih, tulisan mushaf Madinah ada tandanya. Berarti itu hamzahnya hamzah wasol. Ya, Al-Haqqah. Mangga. Dalam mushaf Indonesia sudah ada tanda bacanya. Al-Haqqah. Itu hamzahnya hamzah apa? Hamzah wasol. Bu, hamzah wasol, ya. Oh, ayeuna baca heula engke ke depan tadi halaman 18 tanu mundal nama bunya. Lanjut ke bawah. Mushaf Madinah ditulisnya, ditulis di bawah, yang paling bawah ini surat At-Takwir, Al-Jawaril Kunnas. Mangga. Kenapa langsung dibaca ditandai a? Nanti tenang, sabar. Ayeuna mah baca heula. Makanya sekarang dikenalkan dulu, engke ibu bisi bingung, tetapi itu tetap dibacanya adalah hamzahnya itu adalah hamzah wasol. Karena ada apa? Karena ada tandanya. Ini mushaf Madinah. Nah, tulisan di Indonesia, mushaf di Indonesia bacaannya seperti ini, lihat di sampingnya. Al-Jawaril Kunnas. Ayo lanjut. Ada tandanya tidak? Ada tandanya tidak? Nah, untuk menentukan dibaca a, i, u. Nah, sekali lagi, untuk menentukan dibaca a, i, u. Sekarang kita akan beralih ke bahasan berikutnya. Yang B, aspek cara membacanya. Ya, awas. Aspek cara membacanya. 1, hamzah qoto mesti dibaca ketika di awal bacaan maupun ketika disambung dengan kata sebelumnya. Sekali lagi, hamzah qoto, ya. Awas, ini bukan hamzah wasol. Hamzah qoto mesti dibaca ketika di awal bacaan maupun ketika disambung, artinya diwasol dengan kata sebelumnya. Ya, masuk ya bu ya. Yo, kita baca nih. Fa'in, kita baca contohnya di surat apa bu? Surat naon tuh udah gundulnya.
Bingung ibu macana. Asirah cenah angket ibu tu baca teh. Anaon cenah teh Bu? Asirah. Ya kumaha ibu weh eta malah persi ibu weh. Kan sudah kenal eta mah di surat Al-Insyirah nya bunyi. Asyirah kan ditulisnya. Siap kita baca ya, ibu mendengarkan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Mangga 1 2 3. Sekarang kita wakofkan dulu. Fa inna ma'al usri yusra. Mangga. Oke. Inna ma'al usri yusra. Mangga. Nah, di surat Al-Insyirah ini di ayat ke-6 ada inna ma'al usri yusra. Itu hamzahnya hamzah apa Bu? Hamzah apa Bu? Sok disada Bu. Hamzah qata. Laras hamzah qata? Laras hamzah qata apa? Tadi udah diberi penjelasan di atasnya. Hamzah qata mesti dibaca ketika di awal bacaan maupun ketika disambung dengan kata sebelumnya. Mesti dibaca apa Bu? Mesti dibaca. Ya, dibaca kan gitunya bunyi. Coba dibacanya apa Ibu tadi? Kasroh. Ya, dibacanya kasroh. Ya, hamzah apanya Bu? Hamzah qata. Oke, lebih munalna kayak di dia ya halaman 18. Yuk pindah matanya ke halaman 18. Hamzah wasol mesti dibaca ketika di awal bacaan dan dibuang atau tidak dibaca ketika disambung dengan kata sebelumnya. Nah, coba sekali lagi Bu. Hamzah wasol ini harus dipahami dulu ini. Ya, hamzah wasol mesti dibaca ketika di awal bacaan dan dibuang, tidak dibaca ketika disambung dengan kata sebelumnya. Oke, lihat Bu. Al-Qari'ah, baca lagi Bu. Itu teh hamzah naon cenah Bu? Hamzah wasol. Awas keur ngabahas wasol ieu. Ya, hamzah wasol. Mal qari'ah. Mangga baca Bu. Di ayat mal qari'ah ini kira-kira hamzah wasolnya dibaca atau tidak? Dibaca atau tidak? Mal qari'ah dibaca atau tidak? Ibu bingung dibaca bisi salah. Teu dibaca bisi salah cenah. Apa jelas ibu tuh di luhurna oge di dalam kurung tidak dibaca. Tidak dibacanya bunya. Konda Bu. Enggak apa-apa makanya Bu. Saya mah insya Allah sabar ngahadapin ibu-ibu mah. Teu naon Bu. Beda lamun masih kene lamun masih kene murang kali ieu mah sok ranteng urat teh Bu ieu teh ya. Nya, sok ranteng urat abdi teh. Tapi menghadapi ibu-ibu mah alhamdulillah sabar pisan. Teu naon. Nya da lamun dikerasan ibu-ibu kabur moal ngaos deui. Oh, siap Bu. Mal qari'ah hamzah wasolnya tidak dibaca. Ya, dibuang. Kenapa alasannya? Karena diwasolkan, ya, disambungkan atau Ibu, ya. Tapi tadi kalau diwakofkan mah
Ya, maksudnya kalau di awal mah tetap dibaca al-qari'ah, mal-qari'ah. Naon bedana jeung al-qari'ah? Kan al-qari'ah mah di awal, hamzah wasolnya tetap dibaca. Kenapa cenanu yang kedua al-qari'ah yang kedua alifnya tidak ada? Karena disambungkan, karena diwasolkan. Paham ya Bu ya? Tak kudu paham, soalnya lamun teu paham ke lieur. Nah, ini pamungkas Bu, jurus pamungkas nih yang selanjutnya di bawah nih. 2, tadi rumusnya 1 begitu ya Bu ya? Yang rumusnya satu tadi. 2, rumus praktis membaca sebuah kata atau yang diawali dengan hamzah wasol. Sekali lagi Bu, rumus yang praktis ini ada rumusnya Bu, makanya Ibu harus mengenal, harus memahami rumusnya agar Ibu nanti tidak salah baca. Rumus membaca sebuah kata atau ayat yang diawali dengan hamzah wasol. A. Bacaan hamzah wasol dengan harokat fathah. Ya, ulang lagi. Bacalah hamzah wasol dengan harokat fathah apabila, sekali lagi Bu, apabila setelahnya terdapat huruf lam. Masuk Bu? Dibaca jabar weh cenanya hamzah wasol nate di mana-mana saatos anaon kitu, saatos hamzah wasol menakan lam kitu ceuk Sunda nama. Sekali lagi Bu, bacalah hamzah wasol dengan harokat fathah, artinya dijabarkan apabila setelahnya terdapat huruf lam. Contoh an-nari, mangga allati al-jawari. Hamzah wasolnya dibaca apa barusan Bu? Bu, hamzah wasolnya dibaca apa sama saya barusan? A, dipatahkan. Kenapa dipatahkan? Karena di depan setelah hamzah wasol ada lam. Paham ya Bu ya? Jadi setelah hamzah wasol ada bertemu dengan huruf lam, maka hamzahnya difathahkan. An-nar, allati, al-jawa. Enggak begini, innar, ullati, il-jawari. Enggak begitu kan? Enggak sembarangan ternyata. Kenapa kita berani membaca fathah? Karena sudah jelas ini tadi rumus praktisnya. Ketika ada hamzah wasol bertemu dengan lam, maka hamzah wasolnya dibaca fathah, gitu ya Bu ya, alias dijabarkan. Maka saya baca tadi an-nar, allati, al-jawar, seperti itu. Paham Bu? Satu cenah. Nah, awas. Ieu mah bakal sering dibulak-balik ya mah pelajaran ieu mah. Ya, soalnya rada rumetnya. B. Bacalah hamzah wasol dengan harokat dhammah. Dengan harokat apa Bu? Dhammah. Apabila huruf ketiganya berharokat dhammah. Ulangi lagi. Bacalah hamzah wasol dengan harokat dhammah apabila huruf ketiganya berharokat dhammah. Yuk kita baca nih. Tiba-tiba ada hamzah Ibu nih, ada hamzah wasol, kemudian ada sin sukun, kemudian ada kaf domah, kemudian ada nun. Ibu ketika berjumpa di Al-Quran macana jadi bingung ya Bunya, macana yete iskunu atau askunu, kan gitu kan Ibunya. Tetapi ketika di sini sudah Ibu mengetahui rumusnya, apabila ada hamzah wasol bertemu huruf setelahnya huruf ketiganya di domah, maka hamzah wasolnya didomahkan. Jadi atuh dibacana uskun. Ya Bunya, dibacanya uskun. Kenapa Ibu berani membaca uskun? Karena huruf setelahnya, huruf ketiganya dibaca doma. Mana dihitung dari 3T? Yang satu kan hamzah,
yang kedua kan sin mati, yang ketiganya adalah kaf. Nah, kafnya itu doma enggak? Urutan keberapa dari hamzah kaf? Urutan ketiga. Tadi kata itunya apa namanya, rumusnya ketika ada hamzah wasol, kemudian urutan ketiganya hurufnya berharokat doma, maka hamzah wasolnya dibaca doma. Jadi we ibu teh baca uskun, mangga. Kemudian yang kedua ada alif, ada dal, ada kho, ada lam. Nah, lihat aja ibu huruf yang ketiganya setelah hamzah wasol. Apa huruf yang ketiga? Patah, doma, kasroh itu. Berarti cara membacanya didomakan jadi udkhulu. Paham ya Bu ya? Ya, terus selanjutnya ada hamzah wasol juga. Lihat huruf yang ketiganya doma enggak? Maka dibaca doma. Usjudu. Paham sekarang? Alhamdulillah sok sanajan masih ladarir. Oke. Nggak usah liar ibu, lihat huruf ketiga. Jadi rumusnya itu, insya Allah ya Bu ya. Nanti kita sambung lagi pelajaran ini belum. Ini harus dibulak balik supaya dekok ya Bu ya. Jadi dibulak balik supaya dekoknya. Nanti dipraktekan. Saya kasih tugas ibu-ibu. Kalau dikasih tugas teh dilaksanakan ibu atuh. So, halaman 19 itu ibu harus dibaca gimana praktekan tah. Ya, halaman 19 aja. Pokoknya yang 19 aja. Nah, ketika ibu bertemu di Al-Qur'an caranya seperti itu, mau ibu teh moal kagok deui, moal ngahulang deui, datos terang ilmuna. Itu saja Bu ya yang dapat disampaikan karena waktu sudah duhur. Kita tutup dengan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.